Nike Ardila, meskipun nampaknya masih lebih berkiprah pada masalah duniawi, mengingat usianya amat muda serta dipengaruhi lingkungannya yang glamor, namun sesungguhnya patut diacungi jempol. Betapa tidak, kepopuleran nama yang dalam waktu relatif singkat melambung itu didukung sanjungan para penggemar serta produser yang mengiming-iminginya dengan jaminan materi yang tinggi. Namun toh di antara kehidupannya ia tetap dekat dengan landasan religius sebagai seorang muslimah yang cukup baik. Menurut keterangan sahabat-sahabat terdekatnya, Nike tetap menjalani ibadah sesuai agama Islam. Di mobilnya ia menyiapkan seperangkat alat sholat, sajadah, mukenah, tasbih, dan yasin. Perilaku yang terpuji lainnya adalah sikapnya yang tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Ia bisa saja bergaul dengan tukang becak atau tukang bakso, selain dengan anak jenderal atau anak gubernur. Demikian pun Nike sering membantu atau membagi rezeki yang didapatnya kepada fakir miskin, keluarga, atau rekan-rekannya yang memerlukan bantuan materi dan sebagainya. Bahkan sering sebagian rezekinya disumbangkan untuk masjid, baik di Bandung, Ciamis, ataupun tempat lain. Meskipun terkadang ia tidak punya uang sama sekali dan harus mencarinya kepada orang lain yang dirasanya mempunyai hubungan kerja dengan dia. Tingkahnya yang amat sosial ini terkadang diingatkan kedua orang tuanya agar jangan terlalu boros, harus memikirkan masa depan. Namun Nike hanya menjawab tertawa bahwa rezeki itu akan diperoleh kalau kita ulet berusaha. Berikut ini sikap kebaikan hati Nike Ardila untuk SLB yang didirikannya, dan berikut ulasan selengkapnya. Semasa hidupnya, Nike Ardila tidak hanya dikenal sebagai seorang penyanyi terkenal, tapi juga sosok yang berjiwa sosial yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam pembangunan sebuah sekolah luar biasa yang terletak di Kecamatan Rancasari, Bandung, Jawa Barat. Sekolah yang diberi nama SLB BC Nike Ardila ini mulai dibangun pada tahun 1991 dan mulai rampung saat Nike Ardila meninggal dunia di tahun 1995. Awalnya SLB ini bernama SLB Wawasan Nusantara yang berlokasi di Jalan Pagarsi, Bandung, Jawa Barat. Namun pada tahun 1987, sekolah ini terancam ditutup. Demi menyelamatkan sekolah ini, Nike dan pamannya membeli sekolah tersebut. Sebenarnya yang mendirikan sekolah ini namanya Pak Juhairi ketika lokasinya masih di Pagarsi, dan saat mau bangkrut, sekolah itu diselamatkan oleh Pak Soekarjo yang tak lain adalah paman Nike Ardila. Akhirnya sama Neng Nike yayasan itu dibeli beserta operasionalnya. Ujar salah satu pengajar di SLB Nike Ardila, Tina Rostina. Tina juga menambahkan, dulu di masa kejayaan Nike Ardila, Nike beberapa kali datang ke sekolah tersebut, seperti penuturannya ini. Dulu Neng Nike suka datang ke sini bawa makanan dan permen buat anak-anak. Ia juga suka ngasih peralatan sekolah seperti lemari, buku, dan alat-alat tulis lainnya. Neng Nike memang orangnya sangat baik. Sekolah yang berlantai 2 ini tidak terlalu besar. Lahan tempatnya berdiri memiliki luas 348 meter persegi. Di lantai dasar ada 4 ruangan, yakni musola, kantin, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha. Sedangkan di lantai atas terdapat 8 ruang kelas. Guru di sekolah ini berjumlah 15 orang, 8 diantaranya adalah orang PNS dan 7 orang sisanya non-PNS. SLB Wawasan Nusantara ini membina siswa penyandang tunarungu, tunagrahita, dan autisme. Saat ini jumlahnya ada 40 siswa dengan jumlah terbanyak ada di siswa SD. Semasa hidupnya,
Nike Ardila memang dikenal suka berderma. Dengan sebagian uang hasil kontrak rekaman dan show-nya, pada tahun 1991, Nike Ardila juga mendirikan gedung sekolah khusus untuk anak-anak cacat yang kurang mampu. Gedung yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Luar Biasa atau SLB Wawasan Nusantara itu terletak 500 meter dari rumahnya, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Bandung, Jawa Barat. Menurut sebuah sumber, sekolah itu menghabiskan biaya 30 juta rupiah. Di yayasan, Nike Ardila menjabat sebagai sekretaris, kata Sutarjo Natabrata. Pamannya inilah yang memimpin yayasan sekaligus kepala sekolah SLB Wawasan Nusantara. Kebetulan ia sarjana pendidikan sekolah luar biasa. Ada cerita menarik di balik pendirian SLB ini. Ketika Nike kelas 6 SD, ada anak tetangga dekat rumahnya yang cacat mental. Nike yang masih lugu bertanya pada pamannya, mengapa dia tidak sekolah? Kemudian pamannya menjelaskan, anak itu tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah biasa, harus ada sekolah khusus untuk anak-anak seperti dia. Sejak itulah Nike berjanji, kalau punya uang yang banyak akan mendirikan sebuah sekolah khusus untuk mereka. Nike sudah memenuhi janjinya, bahkan SLB itu kini memiliki 3 kelas tunarungu, tunawicara, dan tunagrahita atau cacat mental. Setelah Nike pergi meninggalkan 80 murid dan 23 guru SLB itu, siapa yang akan membiayai mereka? Guru di yayasan ini digaji oleh pemerintah, namun sarana dan prasarana gedung Nike yang membiayai, ungkap Sutarjo, paman Nike Ardila. Setiap bulan, paling sedikit Nike menyumbang 500.000 rupiah. Karena itu, Sutarjo mengkhawatirkan kelangsungan hidup SLB ini. Sepeninggal Nike, sekolah ini bakal terus dikelola oleh keluarga Nike. Kenangan dan kebanggaan Nike akan sekolah ini tak mungkin lekang oleh kepergiannya. Kelak, suatu saat anak-anak yang pendidikannya bagian dari tanggung jawab dan sikap kemanusiaan Nike akan mengerti bahwa teteh mereka tercinta telah pergi untuk selamanya. Keceriaan yang diterima siswa di sekolah ini biar bagaimanapun merupakan kemuliaan dan usaha Nike yang tidak sia-sia. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nike Ardila. Semoga ulasan ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.